Halo adik-adik. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Nggak terasa adik-adik semua udah hari Minggu lagi aja. Tapi adik-adik semua semangat kan? Oke, bagus semuanya. Sekarang sebelum mulai Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik sikap yang baik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan sudah menjaga tidur kami semalam. Tuhan, sekarang kami mau memulai Bina Iman kami. Tuhan pimpin supaya kami dapat menjalankan Bina Iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, semangat dong hari Minggu hari ini. Oke, kita nyanyi lagu sama-sama, Yesus Pokok. Oke? Bagi berdiri semuanya kalau belum. Adik-adik adik semua ya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi semua. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke. Hebat adik-adik semua, tadi udah semangat banget memuji Tuhan ya. Oke, sekarang adik-adik semua duduk manis. Kita mau lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Adik-adik masih ingat cerita tentang Raja Yoyakim? Masih ingat nggak Raja Yoyakim itu siapa? Nah, Raja Yoyakim adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Namun Raja Yoyakim ini tidak taat, suka menyembah berhala, dan melakukan banyak hal jahat di muka Allah nih adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Allah mengirim Nabi Yeremia sebagai perantaraan antara Allah dan Raja Yoyakim serta bangsa Israel supaya mereka bertobat nih adik-adik.
minta Nabi Yeremia untuk mencatat semua perkataan Allah ke dalam sebuah kitab. Namun selama pencatatan kitab tersebut adik-adik, Nabi Yeremia nggak sendiri. Nabi Yeremia dibantu oleh Baruk adik-adik. Jadi Baruk yang mencatatkan firman tersebut ke dalam sebuah kitab, sedang Nabi Yeremia menerima firman tersebut dari Allah. Seperti itu adik-adik. Sebenarnya isi dari kitab tersebut adalah ajakan untuk bertobat adik-adik, dan peringatan juga dari Allah apabila mereka tidak bertobat, Raja Yoyakim dan bangsa Israel nggak mau bertobat, maka Yerusalem akan jatuh ke tangan Raja Babel. Nah, Raja Yoyakim dan banyak orang ini nggak suka nih adik-adik sama ajakan untuk bertobat, karena bertobat sendiri itu artinya bukan hanya say sorry doang, bukan cuma minta maaf doang, tapi juga berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama adik-adik. Karena banyak orang gak suka, akhirnya mereka gak mau dengar isi firman itu adik-adik. Akhirnya Nabi Yeremia pun suruh Baruk untuk pergi ke rumah Allah dan bacakan isi dari gulungan tersebut, isi dari kitab tersebut. Kebetulan hari itu di rumah Allah ada beberapa bawahannya Raja Yoyakim ya adik-adik. Akhirnya kitab tersebut diminta oleh bawahannya Raja Yoyakim dan dibawa ke hadapan raja. Raja Yoyakim yang tahu akan kitab tersebut akhirnya marah, merusak kitab tersebut dan membakarnya ke dalam api adik-adik. Lalu Raja Yoyakim juga minta semua bawahannya untuk menangkap Yeremia dan Baruk adik-adik. Namun karena Tuhan Allah begitu mencintai dan melindungi Baruk serta Yeremia, akhirnya mereka pun selamat adik-adik. Setelah itu Tuhan Allah minta Nabi Yeremia untuk mencatatkan ulang. Jadi kitab yang telah dibakar tadi, Tuhan Allah minta mereka untuk tulis ulang adik-adik dengan tambahan pesan kepada Raja Yoyakim. Apabila Raja Yoyakim tidak mau bertobat, maka akan ada hal buruk yang terjadi pada Raja Yoyakim adik-adik. Nah, melalui kisah hari ini adik-adik, Tuhan Allah mau mengingatkan kita tentang dua hal. Ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran nih adik-adik. Yang pertama yaitu untuk bertobat dan mau mengakui kesalahan. Yang kedua, bertobat itu bukan cuma say sorry, bukan cuma minta maaf aja adik-adik, tapi juga benar-benar sebuah keinginan hati untuk tidak melakukan hal yang sama di masa depan nih adik-adik. Nah, sekarang adik-adik di rumah dan Kak Bella juga berani nggak ya untuk bertobat dan mengakui kesalahan? Berani nggak ya untuk membulatkan tekad untuk tidak melakukan hal yang sama lagi di masa depan? Nah, sampai sini firman kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke kreativitas ya adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas ya. Seperti biasa temanya hari ini apa? Ayo tadi udah dengerin firmannya. Betul, kitab Yeremia, kitab nubuat Yeremia dibakar ya adik-adik. Nah sebelumnya seperti biasa kita siapin dulu bahan-bahannya. Habis itu baru deh kita lanjut ke kreativitasnya. Oke adik-adik, siapin dulu ya bahan-bahannya. Nah adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Nah dari cerita ini apa sih yang bisa kita dapat? Nah adik-adik, Nabi Yeremia kan udah menulis kitab ya, dan dia tuh mengajak Raja Yoyakim untuk bertobat. Tapi Raja Yoyakimnya mau nggak bertobat? Enggak ya, Raja Yoyakimnya tuh malah membakar kitab yang sudah Nabi Yeremia tulis nih. Dia nggak mau bertobat, tapi malah membakar kitabnya.
Nah, setelah itu Tuhan bilang kan, kalau misalnya si Raja Yoyakim gak mau bertobat, hal buruk akan terjadi kepadanya. Nah, oleh karena itu adik-adik kakak mau tanya, kita kalau misalnya berbuat kesalahan harus bertobat gak? Iya, kita harus bertobat dan apalagi nih? Mengakui kesalahan kita ya adik-adik. Contohnya nih kayak misalnya kalau misalnya kita kayak berantem sama teman atau menyontek nih di sekolah, kita harus sadar ya dan tahu kalau itu salah. Jadi kita nggak boleh mengulanginya lagi ya adik-adik. Oke? Bagus. Nah, sekarang kita doa penutup yuk. Sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir bina iman ini. Tuhan, mampukan kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat pada perintah-Mu dan mau bertobat, serta mengakui kesalahan kami dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, bina imannya sudah selesai ya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.